Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan channel Yes Aku Tahu. Kali ini saya akan menyampaikan contoh presentasi proposal skripsi. Ya, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana rabbana innaka antal alimul hakim. Bapak dosen metodologi penelitian PAI Dr. Denny Iriadi MPD yang saya hormati, serta kawan-kawan semua mahasiswa PJJ PAI IAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Mundohir, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati angkatan 2 dengan NIM 228113792. Kali ini saya akan menyampaikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran terhadap Prestasi Belajar Al-Quran Hadis. Proposal skripsi ini merupakan skripsi yang tergolong kuantitatif. Langsung saja, untuk sistematika penyusunan skripsi ini saya buat. Yang pertama adalah kata pengantar, bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi telaah pustaka, dan bab 3 berisi metodologi penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Adapun untuk latar belakang masalahnya adalah Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan yang orang mukmin baik dikala senang maupun kala susah. Bahkan membaca Al-Quran merupakan obat bagi orang-orang yang sangat gelisah hatinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara." Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan senang bagi orang yang zalim. Al-Quran itu hanyalah menambahkan kerugian. Karena demikian tinggi pentingnya membaca Al-Quran, maka untuk dapat membaca Al-Quran dengan benar diperlukan ketekunan dan pendidikan khusus yang mengajarkan tata cara membaca Al-Quran dengan menggunakan buku atau kitab sebagai pedoman dalam pengajaran tajwid. Selanjutnya, untuk identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan di atas, mendorong peneliti untuk mengangkat masalah tersebut dalam penelitian dengan judul Pengaruh Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran terhadap Prestasi Belajar Al-Quran Hadis Siswa Kelas 5 MI Manbaul Ulum Pulau Darat Pecangan Jepara tahun pelajaran 2024-2025. Adapun batasan masalah yang saya bahas dalam penelitian ini adalah subjek penelitian dibatasi pada siswa kelas 5 MI Manbaul Ulum Pulau Darat Pecangan Jepara pada tahun pelajaran 2024-2025. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh pembelajaran baca tulis Al-Quran terhadap prestasi belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Adapun rumusan masalah yang saya gunakan adalah: 1. Bagaimana pembelajaran baca tulis Al-Quran di MI Manbaul Ulum Pulau Darat tahun 2024-2025. Yang kedua, bagaimana kemampuan membaca
dan menulis Al-Quran peserta didik di MI Manbaul Ulum Pulau Darat Pecangan Jepara tahun pelajaran 2024-2025. Dan yang ketiga, adakah hubungan pembelajaran baca tulis Al-Quran terhadap prestasi belajar Al-Quran hadis di MI Manbaul Ulum Pulau Darat Pecangan Jepara tahun pelajaran 2024-2025. Untuk tujuan penelitian yang saya gunakan ini ada 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui pembelajaran baca tulis Al-Quran di MI Manbaul Ulum Pulau Darat Pecangan Jepara tahun pelajaran 2024-2025. Yang kedua, mengetahui kemampuan membaca dan menulis Al-Quran peserta didik di MI Manbaul Ulum Pulau Darat Pecangan Jepara tahun pelajaran 2024-2025. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan pembelajaran baca tulis Al-Quran terhadap prestasi belajar Al-Quran hadis di MI Manbaul Ulum Pulau Darat Pecangan Jepara tahun pelajaran 2024-2025. Untuk kajian teorinya, yang pertama, baca tulis adalah cara membaca dan menulis Al-Quran sesuai dengan kaidah yang benar agar dapat membacanya secara fasih dan tartil sesuai ilmu tajwid, sehingga kita akan mendapatkan pahala ketika membacanya. Sedangkan prestasi belajar Al-Quran hadis adalah hasil dari proses atau kegiatan anak didik dalam menerima, merespon, serta menganalisa bahan pelajaran yang telah disajikan oleh guru, yang berakhir pada kemampuan anak menguasai bahan pelajaran dan peningkatan perubahan sikap dan tingkah laku, baik yang berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Untuk pendekatan dan jenis penelitian yang peneliti gunakan, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pengumpulan data pada penggunaan data, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah field research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan meneliti langsung, terjun ke kancah penelitian atau di tempat fenomena terjadi. Lanjut, tempat penelitian dan waktu penelitiannya. Penelitian ini bertempat di MI Manbaul Ulum Pulau Darat Pecangan Jepara semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Adapun populasi dan sampel penelitian, populasi adalah subjek penelitian, itu menurut pendapat Ari Kunto. Adapun populasi sebagai sumber data dari penelitian ini adalah siswa kelas 5 di MI Manbaul Ulum Pulau Darat Pecangan Jepara tahun pelajaran 2024-2025 yang berjumlah 26 anak. Untuk instrumen dan teknik pengumpulan data, adapun metode dalam field research ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mendukung kelancaran penelitian. Metode tersebut adalah antara lain sebagai berikut. Jadi ada 3. Yang pertama, wawancara, tes, dan dokumentasi. Yang selanjutnya, validasi dan reliabilitas instrumen. Agar data yang diperoleh valid, maka peneliti menggunakan metode field research dan hasilnya kita olah menggunakan rumus koefisien korelasi product moment. Ya, demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, semua itu adalah dari kekurangan tahuan saya, dan apabila ada hal yang benar, semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.